Oke, selamat malam. Hari ini tanggal 7 Maret 2024 tentunya langsung aja kita update untuk penerusan daripada outlook mingguan yang kemarin. Indeks dolar dari segi time frame 4 ya, hari ini itu sudah bergerak melewati support yang kedua yang berada di 103,38 tentunya, dan kemarin antisipasinya batas maksimal pergerakan kalau misalkan untuk pelemahan indeks dolar itu kurang lebih di 103 sampai dengan 102,87, kurang lebihnya di sini dulu. Dan posisi saat ini harga berada di 103,17, kurang lebih video ini dibuat. Kuncinya adalah kalau misalkan hari ini ataupun besok, kalau misalkan harga mampu melewati 102,800, mungkin indeks dolar akan lanjut melakukan pelemahan kurang lebih di kisaran area 102,25 sampai dengan 102,00 sebagai bisiko press levelnya. Tentunya hati-hati karena di kirinya di sini juga ada gap yang belum ketutup. Level areanya itu kurang lebih di kisaran 102,54 sampai dengan 102,76, kurang lebih ini juga mesti diantisipasi. Tetapi kalau misalkan dari H4 ataupun H1 ya pergerakan ke bawah dan harga masuk di level area support 3 dan 4-nya berhasil reject, potensial ini mungkin kita akan lihatin dari segi time frame kecilnya koreksi menuju yang sebelumnya support 2 ini menjadi resisten yang terdekat saat ini yang berada di 103,38 terlebih dahulu. Hati-hati, hari ini akan rilis klaim pengangguran kurang lebih ya di jam setengah 9 malam tentunya. Kalau misalkan itu nanti datanya positif, mungkin indeks dolar akan melakukan penguatan kembali, tetapi dari segi targetnya mungkin terbatas dulu. Antisipasinya 103,38 sampai dengan 103,500 terlebih dahulu sebelum NFP besok ya. Untuk NFP besok hati-hati, volatility tentunya akan gede banget, cuman nanti kalau ada waktu nanti kita update dulu, biarin hari ini selesai dulu baru nanti persiapan untuk besok itu rank area ataupun harganya batasannya sebelum NFP rilis itu ada di mana, mungkin kita akan buatin update video lebih lanjut ya. Khusus untuk malam ini sampai dengan besok ya, sesi Amerika adalah zona pantaunya untuk indeks dolar adalah terbawah 103,00 sampai dengan 102,87 terlebih dahulu. Overnya itu cek di kiri karena ini belum ada penutupan ya, gap yang ditutup ini masih bolong, belum ditutup, masih ada potensial harga lanjut ke bawah. Fokusnya adalah 102,54 sampai dengan 102,76 kalau misalkan support 4-nya ini kejebol. Tetapi kalau tidak dijebol untuk batas maksimal support 4-nya, fokusnya kalaupun ada kenaikan itu ada di 103,38 sampai dengan 103,50. Selanjutnya adalah untuk gold. Gold dari zona pantau untuk mingguan ya. Untuk mingguan itu batas maksimal kalaupun terjadi volatility tinggi itu antara R3 dan R4-nya. Dari weekly kurang lebih batas maksimal itu ada di 2156 pembulatan. Posisi saat ini harga berhasil menembus di atasnya level area tersebut. Belum ada tanda-tanda koreksi sampai dengan video ini dibuat ya, kecuali kita lihatin dulu dari segi time frame satunya. Yang saya khawatirkan untuk gold ini hari ini, apalagi kalau misalkan nanti didorong dari klaim penganggurannya itu negatif, potensial mungkin 2175 ini mungkin akan kena target, itu yang dikhawatirkan. Kemudian dari segi time frame H1 ya. Kemudian dari segi time frame H1 ya, hati-hati di sini juga ada flag tentunya. Ini mesti diantisipasi. Kalau misalkan break ke atas ya, ini mungkin ringnya terbatas. Masih ada potensial untuk gold ini lanjut ke atas, cuman batas maksimal zona pantau adalah jangan jauh-jauh di 2175 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan harga mampu bergerak balik tutup di bawahnya 2152 dari segi resisten 4-nya yang sebelumnya ya, sebelumnya R4-nya dari monthly, masih ada potensial ini mungkin akan sideways dulu atau bermain-main dulu. Zona pantau batas maksimal adalah 2140 dan 2150
32 sebelum harga lanjut ke atas. Ini yang mesti diantisipasi. Tentunya untuk saya pribadi ini saya lebih memilih netral dulu. Saya nggak mau ancang-ancang cari setup buy ataupun sell ya. Kecuali ada konfirmasi yang jelas mungkin saya akan masuk. Tetapi kalau nggak ada konfirmasi yang jelas mungkin saya akan netral dulu. Planningnya adalah untuk saat ini kalau misalkan break dari flagnya ini mungkin batasan maksimal zona pantau untuk targetnya adalah 2175. Tetapi kalau gagal, justru malah dia tutup di bawahnya 2152 untuk malam ini. Potensial ini mungkin akan ngeliatin koreksinya dulu antara di 2140 sampai dengan 2132 sebelum gold ini lanjut ke atas menuju level area yang lebih tinggi. Cuman saat ini di kirinya ini juga nggak ada histori tertingginya itu berada di level area high-nya 2161.40 ya untuk high-nya. Di atasnya sudah nggak ada histori lagi, tetapi sebagai physical price level yang mesti dipantau adalah 2175. Ini mungkin oke kalau mau nargetin maksimal buy, dengan catatan di sini zona demand kurang lebih di 2144 ini tidak dijebol ke bawah, itu aja. Selanjutnya adalah yang mesti diupdate ya, karena bentar lagi juga akan rilis suku bunga dan komentar dari bank sentralnya Euro. Posisi saat ini video dibuat ini harga bertahan di level area resisten 2 di atasnya. Potensial lanjut ke atas menguji level area R3 dan R4 itu ada, yang ada di 1.0923 sampai dengan 1.0941 kurang lebihnya. Ini ada potensial harga lanjut ke atas, tetapi karena ini mepet banget di level area yang sebelumnya menjadi R2-nya, ini mesti diantisipasi ya. Kalau misalkan gagal dan ternyata harga bergerak kembali, cek di kiri. Di sini kalau misalkan di time frame kecil mungkin kelihatan zona demand kecil. Ini yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan sampai kehilangan, mungkin dia akan lanjut ke bawah menuju 1.085543 terlebih dahulu sebelum lanjut ke atas. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan resisten 2 ini mampu bertahan, perhatikan aja level ini. Kalau misalkan harga mampu bergerak ke atas, mungkin akan menuju level 1.0923 terlebih dahulu. Batas maksimal adalah 1.0941 sebelum harga terkoreksi untuk up kembali. Ini yang mesti diantisipasi. Euro USD ini mungkin kalau mau buy, cuman saya nggak nyaranin ya. Stop loss itu jangan jauh-jauh di 1.088000, sedikit di bawahnya itu aja kalau mau buy. Cuman saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD statusnya sama. Resisten yang kedua yang sebelumnya ini berhasil di break dan harga mampu bergerak ke atas. Ruang gerak menuju resisten 3 dan 4 itu dari harga sekarang kurang lebih antara 30 pip. R3-nya, R4 ruang gerak sekitar 55 pip. Ini mungkin kalau misalkan dari segi time frame H1 terjadi koreksi, selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.2732, potensial ini mungkin akan lanjut ke atas terlebih dahulu menuju 1.2782. Ini yang mesti diantisipasi. Kalaupun jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dijadikan patokan. Kalaupun mau buy, mending tunggu di kurang lebih di kisaran 1.27425 kurang lebih di sini. Untuk nekan stop loss itu lebih minim, ruang gerak sekitar 30 pip. Tapi untuk targetnya untuk TP1 40 pip, batas maksimal TP2 kurang lebih sekitar 64 pip. Ini mungkin risk rewardnya oke. Tetapi skenario buy ini bisa tercancel kalau misalkan harga mampu bergerak kembali dan perhatikan aja level zona demand kecil. Ini mungkin dari segi time frame 15 kelihatan yang di blok orange. Kalau misalkan break, ini mungkin harga akan terkoreksi terlebih dahulu sebelum lanjut ke atas. Zona pantaunya adalah kalau misalkan demand kecil ini break, mungkin dia akan menuju ke yang sebelumnya menjadi resisten 1 ya. Untuk saat ini support kembali 1.2682 sebelum harga lanjut ke atas. Ini yang mesti diantisipasi. Jadi sesuaikan dengan planning masing-masing. Kalau di luar plan, mending saran saya adalah skip dulu, jangan masuk ke market dulu. Soalnya mulai malam ini sampai dengan NFP besok itu volatility-nya mungkin akan lumayan besar. Cuman khusus untuk NFP nanti kalau ada waktu ya besok
kalau ada waktu mungkin saya update dulu untuk videonya. Sekian untuk update video kali ini ya, yang perlu diupdate cuman sementara 3 dulu aja, indeks dolar, gold, sama pound sterling USD. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.